Hamsina korban pengeroyokan dijadikan tersangka, kini sidangnya digelar di PN Makassar. Makassar, dimensitv-news.com. Hamsina umur 47 tahun korban pengeroyokan menjadi tersangka, kini sidangnya digelar di Pengadilan Negeri Makassar Rabu 28 Februari 2024 sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Supu CS yang merupakan pelaku pengeroyokan telah melaporkan Hamsina ke Sekta 11 Tamalate terkait tindak pidana penganiayaan ringan yang dia alami, yakni pencakaran kuku melanggar pasal 351 KUHP ayat 1 pada tanggal 8 September tahun 2023. Sesuai nomor polisi LP-5-3-9-2023-SPKT-Polsek Tamalate-Polrestabes Makassar Polda Sulsel. Kasusnya sudah disidangkan. Sementara Hamsina yang juga melapor ke Polrestabes Makassar, STBL-1872-K-IX-2023 Polda Sulsel Restabes Makassar tanggal 8 September tahun 2023. Dengan ancaman pasal 170 KUHP ayat 15 tahun 6 bulan penjara baru di P21kan di Kejaksaan Negeri Makassar. Sejak laporan korban masuk ke Polrestabes Makassar yang sudah memasuki 6 bulan lamanya. Sangat diherankan Sekta 2 justru lebih cepat melimpahkan laporan Supu ke Kejaksaan ketimbang Polrestabes Makassar. Padahal Hamsina lebih cepat melaporkan kasus pengeroyokannya daripada Supu CS. Insiden yang sama yang terjadi di lokasi pacuan kuda Jalan Daeng Tata Kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah Jumat sore tanggal 8 September tahun 2023. Antara Supu CS pelaku dan Hamsina korban masing-masing melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dengan pasal yang berbeda, pasal 351, 170 dan yang menggelitik di telinga publik. Hamsina yang merupakan korban tindak kekerasan terhadap perempuan sudah diterdakwakan. Padahal keluarga Hamsina meminta bantuan UPTD PPA Makassar dalam mendampingi kasus pengeroyokan Hamsina. Terdakwa Hamsina telah disidangkan di PN Makassar. Pembacaan surat terdakwa oleh JPU Reskianisari Maulana SH di depan majelis hakim beserta kuasa hukum Hamsina dengan nomor perkara 183-P.B-2024-PN Makassar pidana penganiayaan. Sebelumnya sempat ditunda pada Rabu tanggal 21 Februari tahun 2023 karena jaksanya dalam kondisi tidak sehat. Adapun kronologi kejadian tersebut bahwa terdakwa Hamsina pada hari Jumat tanggal 8 September tahun 2023 sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau pada waktu lain di pacuan kuda Jalan Daeng Tata Raya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar melakukan penganiayaan terdakwa dengan korban Supu. Jumat tanggal 8 September tahun 2023 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saksi korban Supu alias Daeng Sitaba bin Daeng Ngarang bersama temannya datang ke sebuah tanah kosong yang terletak di pacuan kuda untuk membersihkan tempat tersebut. Setelah itu saksi korban Supu istirahat dan duduk, kemudian sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah, tiba-tiba datang terdakwa ke arah saksi korban Supu dengan membawa sebuah balok sambil mengumpat dengan melontarkan kata-kata kasar. Terdakwa marah-marah. Saksi korban Supu datang ke arah terdakwa dengan tujuan menenangkan. Namun ketika saksi korban berada di depan terdakwa, tiba-tiba terdakwa mencakar korban Supu dengan menggunakan kuku jarinya sebanyak 2 kali, yang kena pada wajah, daerah dahi dan pelipis kiri. Setelah itu datang beberapa orang melerai terdakwa. Kemudian saksi korban Supu mempertanyakan identitas terdakwa lalu melaporkannya ke Polsek Tamalate. Dari hasil visum et repertum nomor 1947-IX-2023 forensik tanggal 8 September oleh Dr. Denny Matius MKes SPF Forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 2 Makassar. Dari kesimpulan kronologis kejadian ditemukan 5 luka, yakni 3 luka lecet gores pada daerah dahi, 1 luka gores pelipis kiri, 1 luka lecet pada hidung. Perbuatan terdakwa dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP. Sementara terdakwa Hamsina setelah mendengar pembacaan surat dakwaan membantah jika dia telah melakukan pencakaran. Bagaimana bisa saya mencakar Supu? Kuku saya yang mana mencakar dia? Masuk akalkah saya baru 2 hari keluar dari rutan dengan kasus 351 tiba-tiba dibuatkan masalah. Sebelum bebas dari tahanan kuku saya dipotong di rutan. Pas saya keluar kuku saya pendek, masa dalam waktu 2 hari kuku saya tumbuh panjang.
itu pun saya berusaha melepas lilitan jilbabku yang saya pakai karena Supu dan kawan-kawannya berbadan besar mengeroyokku sampai saya sesak nafas. Tanganku ayun-ayunkan ke atas ingin melepas jilbab yang saya gunakan menutupi wajahku sampai jilbabku sobek. Saya tidak tahu kalau seandainya jariku kena mukanya Supu, ungkapnya kepada awak media saat usai sidang. Insiden ini terjadi lantaran oknum tersebut memagari jalan keluar masuk di depan rumah pengontrak yang saya kontrakan. Saya pun bertanya kepada pelaku kenapa dipagari, di mana mereka mau lewat. Kalau ada pagar di depan rumah. Usai saya bertanya begitu, tiba-tiba mereka mengeroyok saya. Sampai ada juga yang menonjok mukaku sampai saya menderita saraf mata. Apalagi dia keroyok saya di depan anakku dan saudaraku, ungkapnya sedih. Mana keadilan hukum bagi saya seorang perempuan yang dikeroyok beberapa orang laki-laki dewasa. Sementara pihak pengacara mengatakan sidang eksepsi Hamsina seminggu kemudian akan digelar kembali Rabu tanggal 6 Maret tahun 2024. Kami selaku penasehat hukum terdakwa setelah mendengar pembacaan surat terdakwa oleh JPU di depan majelis hakim. Kami akan menguraikan di dalam sidang eksepsi terdakwa, ucapnya. Liputan, Hasmiati Umi, kontributor Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk dimensitv-news.com. Inspirasi membangun daerah.